Selanjutnya pemirsa, kami telah merangkum beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan untuk dijawab di segmen Dokter Menjawab kali ini. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype dokter spesialis paru, Dr. Jaka Pradipta. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Dr. Jaka, apa kabar? Selamat sore Mbak, baik. Baik, dokter ini sudah siap menjawab pertanyaan para warganet yang sudah kami kumpulkan hari ini? Ya, siap. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama. Untuk segmen Dokter Menjawab pada hari ini, kita lihat pertanyaan ini datang dari @sky88flyin. Mau tanya dok, jika seorang terpapar COVID-19, apakah jika sudah negatif, paru-parunya tetap sehat jika menjalani medical check-up? Ya, jadi memang COVID-19 ini kan menyerang organ paru ya, menyebabkan pneumonia atau radang paru. Tapi selalu ingat bahwa 80% itu gejalanya ringan, bahkan tidak bergejala. Nah, yang di 20% inilah gejalanya menjadi berat ataupun hingga masuk dalam keadaan kritis. Nah, dejas pada paru atau bekas pada paru itu biasa terjadi pada keadaan yang kritis. Jadi hanya sebagian kecil saja. Sehingga jangan panik apabila seseorang yang terkena langsung beranggapan bahwa parunya akan rusak dan akan menimbulkan dejas pada paru. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, jadi tidak perlu khawatir begitu ya dokter ya? Ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yang datang dari Twitter juga. Ini dari @kuspinasti1701, ini disertai gambar nih dok, ini dari yang banyak dibicarakan. Para peneliti menemukan bukti keampuhan dexamethasone ini menyembuhkan pasien virus corona. Nah, sejauh mana dok kebenaran info ini? Ya, jadi sampai sekarang untuk obat antivirus COVID-19 itu belum ada. Nah, dexamethasone ini untuk mengobati atau mengurangi proses peradangan. Jadi virus COVID ini kan menyebabkan radang. Nah, dexamethasone ini mengurangi peradangan. Namun pada penelitian ini juga digunakan pada derajat yang berat atau kritis. Jadi obat ini tidak bisa kita gunakan sembarangan, harus dalam kondisi berat kita berikan, dan efek sampingnya pun banyak. Jadi bisa menurunkan daya tahan tubuh, menaikkan kadar gula darah, gitu ya. Jadi memang untuk obat ini juga harus dipantau dan diselesaikan oleh dokter dan penggunaannya. Oke, berarti memang penggunaan dexamethasone ini untuk yang kondisi yang sudah kronis begitu ya, radang yang sudah kronis begitu dokter ya? Ya, radang akut yang gejalanya berat. Oke, gitu, baik. Nah, ini juga di gambar terlihat tulisannya di situ ada peringatan termasuk golongan obat keras begitu ya dokter ya? Iya, karena efek sampingnya banyak, jadi jangan sembarangan kita gunakan. Oke, tidak boleh sembarangan. Baik. Nah, pertanyaan terakhir ini dokter, pada hari ini datang dari @sebastian_hp. Dokter, ketika seseorang dinyatakan sembuh dari corona, apakah organ yang telah terinfeksi akan optimal seperti semula atau ada penurunan fungsi? Dan satu lagi pertanyaannya dok, vaksin kapan adanya dok? Terus ada emoji tertawa begitu. Silakan dok. Iya. Jadi seperti pertanyaan yang pertama ya, memang COVID ini bisa menyebabkan kerusakan organ, jadi bukan hanya paru aja, menyebabkan kerusakan ginjal, jantung, dan itu memang persentasenya tidak terlalu banyak sebenarnya, ya sekitar 10%. Nah, apabila sembuh pun bisa kembali seperti semula, namun memang ada case by case yang memang sedikit membekas. Nah, namun memang hanya kecil, mungkin kurang dari 5% lah kejadian seperti itu. Jadi intinya jangan khawatir, jangan takut. Ketika terkena harus berpikir positif dan yakin bahwa bisa sembuh. Kemudian yang kedua mengenai vaksin. Nah, vaksin ini memang sedang dalam ongoing proses ya. Ada beberapa yang sudah uji coba pada manusia. Dan memang untuk pembuatan vaksin kita nggak bisa cepat-cepat gitu ya. Minimal sekitar 1,5 tahun lah. Dan kita juga masih terus menunggu hasilnya. Jadi vaksin belum ada. Yang penting adalah yang harus dilakukan protokol kesehatannya. Itu yang menjadi senjata utama kita saat ini. Oke, berarti memang saat ini masih seluruh dunia begitu dok berusaha. Kalau untuk di Indonesia sendiri dok, ini perkembangannya seperti apa? Kalau boleh tanya sedikit mengenai vaksin ini. Ya, jadi memang penelitian sudah mulai dikerjakan. Namun setahu saya memang uji klinis ke manusia itu baru mau akan dimulai. Nah, uji klinis inilah yang memakan waktu sekitar 1 tahun lebih. Jadi kita baru mau masuk, jadi memang harus sabar menunggu. Oke, berarti kita harus bersabar tapi tetap jalankan protokol kesehatan ya untuk memutus mata rantai penularan begitu ya dokter? Ya, betul. Baik, terima kasih Dr. Jaka Pradipta, dokter spesialis paru sudah bergabung bersama kami sore ini di CNN Indonesia News Update. Sehat selalu dok, selamat bertugas. Terima kasih.